Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aftira Nasir dengan NIM 90501220057, jurusan Perbankan Syariah kelas D. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pelaksanaan proyek wakaf produktif. Materi pertama yaitu studi kelayakan usaha. Nah, studi kelayakan usaha adalah proses penilaian awal untuk memastikan bahwa wakaf produktif yang akan dijalankan itu layak secara ekonomi, sosial, dan syariah. Nah, langkah-langkah untuk menilai studi kelayakan itu yang pertama adalah analisis pasar. Nah, mengidentifikasi kebutuhan dan peluang usaha di masyarakat. Yang kedua adalah analisis teknis. Nah, menilai ketersediaan sumber daya teknologi dan infrastruktur. Yang ketiga adalah analisis finansial untuk menghitung estimasi biaya, pendapatan, dan proyeksi keuntungan. Yang keempat adalah analisis risiko untuk mengidentifikasi potensi risiko dan strategi mitigasinya. Dan yang terakhir adalah analisis syariah, memastikan bahwa usahanya itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, materi selanjutnya yaitu adalah model-model desain usaha. Nah, model desain usaha wakaf produktif itu dapat bermacam-macam. Seperti yang pertama adalah model usaha mandiri. Aset wakaf dikelola langsung oleh nasir atau pengelola wakaf untuk usaha tertentu seperti pertanian, peternakan, atau toko. Yang kedua adalah model kemitraan. Dan nasir itu bekerja sama dengan pihak ketiga, misalnya itu UMKM, koperasi atau perusahaan untuk mengelola aset wakaf secara produktif. Model yang ketiga adalah model bagi hasil. Nasir memberikan modal usaha kepada pelaku usaha dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan syariah. Yang keempat adalah model social enterprise. Usaha berbasis wakaf yang tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga dampak sosial bagi masyarakat. Nah, materi selanjutnya itu adalah prosedur bantuan dan mekanisme pelaksanaan seleksi. Agar bantuan wakaf produktif tetap tepat sasaran, diperlukan prosedur dan mekanisme seleksi yang jelas, yaitu adalah pengajuan proposal. Nah, calon penerima bantuan itu harus mengajukan proposal usaha yang akan dijalankan. Yang kedua adalah seleksi administrasi, memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen dan kesesuaian syarat. Yang ketiga adalah wawancara dan verifikasi lapangan, menilai kesiapan, kemampuan, dan komitmen calon penerima. Yang keempat adalah penilaian kelayakan. Nah, tim penilai mengevaluasi proposal berdasarkan aspek ekonomi, sosial, dan syariah. Yang kelima adalah penetapan penerima. Nah, calon yang lolos seleksi itu ditetapkan sebagai penerima bantuan wakaf produktif. Yang keenam adalah monitoring dan evaluasi. Setelah bantuan diberikan, dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan usaha berjalan baik dan manfaat wakaf itu produktif. Itulah tadi materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.